Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu di hari ini, di pagi ini, di mengawali Ramadan kita, ya, mengisi Ramadan kita tetap dengan belajar, dan ini juga termasuk sebuah kenikmatan ya, kita masih dimudahkan di tengah cuaca yang juga tidak tentu sekarang ini ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita sebelumnya sudah membahas al-adawatun nasibah, alat-alat atau amil-amil yang akan membuat fi'il mudhari' mu'rab menjadi mansub. Fi'il mudhari' mu'rab siapa? Shayahir, mutalahir, wal af'alul khamsah. Hanya 3 fi'il ini yang saat nanti bertemu an dan kawan-kawannya yang akan mengalami perubahan pada bagian akhirnya. Sebagaimana 9 isim mu'rab yang tatkala mereka bertemu amil, mereka juga akan berubah. Jadi fokus pada yang mu'rab. Isim yang mu'rab siapa? Fi'il yang mu'rab siapa? Ya. Sekarang kita lanjutkan al-adawatul jazimah. Al-adawatul jazimatu, alat-alat yang menjazmkan, membuat jazm. Jadi tinggal beberapa pembahasan lagi Bapak. Semoga Ramadan ini bisa kita selesaikan sehingga nanti masuk setelah Ramadan kita bisa langsung pindah kepada pembahasan sorob. Ya. Jadi materi-materi awal yang sudah kita bahas di Muyassar ini nanti diulangi ya, dikuasai dengan baik. Sekarang kita masuk al-adawatul jazimah, terbagi 2. Ma tajzimu fi'lan wahidan. Ma di sini ma mausul. Apa yang akan membuat jazm fi'lan wahidan? Satu fi'il. Fi'lan wahidan maksudnya satu fi'il. Kemudian yang kedua, ma tajzimu fi'laini. Fi'laini ini bentuk musanna dari fi'lan. Fi'lan musannanya fi'laini. Fi'lan satu fi'il, fi'laini 2 fi'il. Berarti yang akan membuat jazm 2 fi'il. Jadi ini bedanya penjazm dengan penasab. Kalau penasab hanya satu macam, tidak terbagi-bagi. Adapun penjazm terbagi 2 kelompok. Nanti ada yang bisa dia menjazmkan satu fi'il, menjazmkan kata setelahnya satu, dan ada yang menjazmkan 2 ya dari kata setelahnya. Maksudnya sekaligus 2 fi'il dia bisa jazmkan gitu. Yang pertama hamzah yang A, allati tajzimu fi'lan wahidan, yang akan menjazmkan satu fi'il. Ada 6. Yang pertama lam. Mana lam? Lam bisa bermakna tidak, bukan, atau bisa juga lam diartikan belum. Ada saat nanti lam ini bisa bermakna belum. Tapi makna asal lam itu apa? Bukan atau tidak. Jadi apa? Dia akan menjazmkan fi'il mudhari' mu'rab. Sekali lagi saya ulang-ulangi. Setelahnya dia akan menjazmkan kata setelahnya, yaitu fi'il mudhari' mu'rab. Kenapa? Hanya fi'il mudhari' saja yang ada mu'rab. Ya.
Dan itu pun diingat kapan kondisi mu'rab, kapan kondisi mabni. Lam yalid. Jadi sudah kita katakan kalau kata setelahnya mu'rab maka tidak lepas dari 3 macam mudhari, yaitu soyahir, mutalahir, atau afal khamsah. Dan tanda-tandanya sudah kita pelajari. Lam yalid berarti yalid majzum. Tepat dal fa salihin. Yalid i'rab. Yalid yalid majzum. Iya, kita sedang bahas majzum. Yalid majzumun wa alamatu jazmihi. Nah, ya jadi kan sekarang kita baru mendapati istilah majzum. Dalam i'rabnya nanti majzum pasangannya jazmihi wa alamatu jazmihi. Kalau marfu alamatu raf'ihi mansub wa alamatu nasbihi. Kalau majzum wa alamatu jazmihi. Majrur wa alamatu jarrihi. Akmil, lanjutkan. Yalid majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu sahih akhir. Ya, mari kita sudah latihan ya. Soyahir, mutalahir, afalul khamsah. Jadi lihat dalam bab i'rab itu lihat akhir fi'il mudhari'nya. Ini akhirnya huruf dal. Berarti huruf sahih. Nah, fadhal. Huruf sahih berarti dia siapa? Sahih akhir tentunya, ya. Sahih akhir. Dan sahih akhir tandanya apa, Pak Aris? Tanda jazmnya sukun. Sudah kita hafalkan. Sekarang kita ini membahas bab majzum. Jadi fokus saja pada tanda yang jazm dulu. Ya. Sahih akhir jazmnya apa? Afal khamsah jazmnya apa? Mutalahir waw, alif, ya. Ya, hakadha. Jadi yalid ini akhirnya huruf sahih, kan gitu. Tinjauannya gimana? Untuk di dalam pembahasan i'rabnya fi'il, lihat bagian akhirnya. Kalau huruf sahih bukan alif, bukan waw, bukan ya, berarti sahih akhir. Ya. Adapun kalau nanti di akhirnya huruf nun, lihat dulu. Kita tidak bisa langsung mengatakan kalau di akhirnya nun pasti afalul khamsah. Ingat dulu, ya. Sebelumnya ada tidak waw, adakah alif, adakah ya. Kalau nanti ada nun, tapi sebelumnya nggak ada waw, alif, ya. Yang lalu ada nun di akhirnya, tapi sebelumnya tidak ada waw, alif, ya. Nah ini bukan nun afalul khamsah. Ya. Jadi tidak hanya nun untuk afalul khamsah, tapi bersama waw, bersama alif, bersama ya. Kemudian kita lihat yalid di akhirnya bukan alif, waw, ya, berarti bukan siapa? Mutal akhir, kan itu saja. Berarti dia siapa ini? Tidak ada juga nun, kan? Sudah sangat jelas siapa dia? Sahih akhir. Dan tanda jazm sahih akhir apa? As-sukun. Ya, as-sukun. Lanjutnya lam yusolli. Lam yusolli. Yusolli. Tafadhol Pak Tri. Yusolli. Yusolli majzumun wa alamatul jazmihi asbun akhir wa anahu mutal akhir ya. Ya, mutal al-mudhari al-mutalul akhir bil ya. Kenapa kita tahu ya? Karena harokannya ini kasrah. Berarti yang hilang siapa? Ya. Ini huruf akhirnya lam. Apakah sahih akhir?
Kenapa bukan sahih akhir Pak Andi? Yusolli. Kenapa dia bukan sahih akhir? Pak Wali. Sahih akhir kan huruf akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya. Kenapa bukan sahih akhir ini? Pak Des. Apa tandanya? Nah, ya, Hasan. Jadi kita cuma tidak hanya kenapa ada alamat i'rab. Tujuannya kita bukan cuma memperhatikan huruf akhir, tapi juga memperhatikan keadaan dari sisi harokat atau perubahan bentuk. Jadi bukan berarti setiap ada huruf sahih di akhir itu pasti sahih akhir. Sekarang kita sedang membahas keadaan apa ini? Jazm. Keadaan jazmnya fi'il. Ya, maka kita harus menimbang ke arah sana juga. Jangan hanya memandang oh ini yusolli huruf terakhirnya lam, berarti sahih akhir, ya enggak begitu. Karena di depannya ada amil jazm. Kalau sahih akhir tatkala didahului amil jazm maka tandanya apa? Harusnya lamnya berharokat sukun. Harusnya lam yusol. Begitu. Tapi ternyata tidak, dia berharokat kasroh. Ya berarti bukan sahih akhir. Karena jazmnya sahih akhir sukun, pasti harus ada sukun. Kalau tidak sukun ya berarti dia bukan sahih akhir. Kita mau bilang dia hafal khamsah. Hafal khamsah kalau dia ada jazm, tanda jazmnya apa? Hasfun nun, bukan hasful akhir. Saat nunnya hilang maka apa? Akan ada alif, waw atau ya, kan gitu. Tidak ada alif, waw, ya. Maka pilihan terakhir adalah jenis fi'il yang ketiga mu'tal akhir. Tanda jazm mu'tal akhir yaitu membuang huruf ilat, maksudnya huruf ilatnya dibuang. Kalau dia adalah alif maka harokat hulamnya harus berharokat fathah. Dan bacanya harusnya yusolla. Kan gitu. Ini bacanya apa? Yusolli. Kalau kita mau bilang yang terbuang adalah waw, harusnya dia berharokat doma, harusnya yusollu. Jadi sudah jelas semua. Tinggal terus perhatikan sampai benar-benar kita itqan, menguasai dengan baik. Jadi yusolli mu'tal akhir, ya, jazm bihasfil akhir, dengan membuang huruf akhir yaitu huruf ya. Nah, itu yang pertama, penjazm satu fiil yang pertama. Ingat, penjazm terbagi dua. Yang menjazmkan fiil mudhari' terbagi dua. Ada yang bisa menjazmkan satu fiil, ada yang bisa menjazmkan dua fiil. Yang pertama lam, yang kedua sekarang lamma. Lamma artinya belum. Lamma ma'nahu belum, artinya belum. Contoh, lamma ya'lam. Alima ya'lamu mengetahui. Domirnya sudah kita pelajari, huwa. Jadi kalau kita artikan dia belum mengetahui. Dia belum mengetahui. Terlepas dari makna, kita sedang membahas kondisinya majzum ya'lam. Tafadhol Pades ya'lam ya Rob.
Lianahu mutalahir. Mutalahir apa yang tanda jazmnya sukun? Yang tanda jazmnya sukun mutalahir apa Pak? Pades. Mutalahir apa coba yang tanda jazmnya sukun? Iya, yang tanda jazmnya sukun siapa? Ya. Gitu. Ini yang saya bilang ya, pikiran sama lisan belum sinkron. Mikirnya udah sohihul lahir memang, udah tahu sohihul lahir, tapi lisannya nggak mau bilang dia sohih lahir. Paham Pades ya? Ya, gitu. Jadi sampai selaras lisan sama pikiran. Jadi ya'lam sohih akhir majzum bisukun. Huruf akhir dan huruf akhir ini berharokat sukun, sudah pasti sohih akhir. Kemudian lamma yarji', dia roja'a yarji'u kembali, dia belum kembali, dia belum akan kembali. Ya. Yarji' Pak Aryo, fadhol. Nah, saya akhir ya. Jadi sahal insyaallah ya, masih mudah ini contoh-contohnya, karena juga apa? Karena dia belum bersambung dengan kalimat lain. Di Al-Qur'an nanti waktu dia bersambung dengan domir, dikaitkan dengan domir, dikaitkan dengan isim lain, disitulah diuji ya. Maka usahakan tatkala masih berdiri sendiri ini udah paham gitu ya. Kalau sekarang saja belum paham, gimana nanti kalau dia bersambung? Ya, jadi itu lama. Yang ketiga, asalis. Yang ketiga, alam. Sebenarnya alam ini bukan amil yang baru. Dia ini yaitu amil yang pertama tadi, yaitu lam, yang digandengkan dengan hamzah istifham. Hamzah itu disebut hamzah istifham. Masih ingat siapa istifham? Kata untuk bertanya. Tapi dalam pembahasan kita sebelumnya, itu isim, dia masuk ke dalam pembahasan isim mabni. Dia masuk ke dalam pembahasan isim mabni. Hanya saja a di sini dia bukan isim, dia huruf. Jadi ada istifham yang dia masuk kelompok huruf, bukan isim. Sebelumnya kan kita pelajari itu isim. Istifham masuk ke dalam kelompok isim-isim mabni. Ya, man, ma, kaifa, kam. Jadi nanti ada istifham juga, tapi dia bukan isim, dia huruf, yaitu hamzah dan hal. A dan hal. Maknanya sawa, yaitu apakah. Hanya saja dia bukan isim. Dan ini sering kita jumpai ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hal ataka haditsul ghasyiyah ya, hal ata 'alal insan, banyak itu hal. Semua itu siapa? Istifham. Hanya saja dia bukan isim, dia huruf, dia kelompok huruf. Jadi diingat ya, ini tambahan. Jadi alam ini bukan maksudnya amil yang sendiri, bukan amil yang baru. Dia lam ini masuki hamzah istifham. Sering lam ini digandingkan dengan hamzah istifham. Adapun hal enggak ya? Hal enggak. Dia selalu dengan a, enggak pernah hal lam gitu enggak, ya. Tapi alam ya. Jadi a tadi artinya apa? Apakah? Lam tadi apa artinya tadi? Lam, tidak. Jadi tidakkah? Bukankah? Atau tadi kalau diartikan belumkah?
ya. Tapi secara umum apa tadi? Tidakkah, bukankah, apakah tidak, apakah bukan, itu asalnya ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di surat apa itu Pak Aris? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Saya tambahkan wa arsala alaihim tayran ababil. Surat apa Pak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Al-fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Masih 30 juz itu Pak. Ya. Juz 30. Dan surat-surat masyhur, maksudnya surat-surat terpendek ya, sangat pendek gitu. Jadi alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tidakkah ya dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, di dalam kesesatan. Intinya terlepas dari itu alam, jadi yang membuat majzum bukan alam tapi lamnya saja ya. Hanya lamnya saja dia dimasuki hamzah, diikuti atau digandengkan dengan hamzah istifham. Ya ja'al, tafadhol Pak Aris. Saya henam ya. Nah, jelas tadi yusolli di atas lam juga, tapi dia tidak sukun ya. Maka yusolli bukan sayahir. Alam nasrah. Nah. Pak Andi, fadhol Pak. Nasrah. Belum ya? Ya. Banyak-banyak latihan Pak. Mudzakarah jalan ya? Jalan mudzakarah? Atau sudah Pak? Sudah ini? Sudah mulai apa namanya? Futur. Ya. Mudzakarah itu penting Pak ya. Mudzakarah penting. Karena kadang kita itu belajar sendiri itu berat gitu. Kalau mudzakarah agak termotivasi ya. Anggap aja seperti kita belajar lagi di kelas gitu. Ya. Nasrah wali fadal ya Rob. Nasrah majzumun li'annahu Wa alamatu. Wa alamatu. Ala. Ini ada nih tulisannya tuh. Alamatu. Apa tanda jazmnya? Wa alamatu jazmihi artinya dan tanda jazmnya. Apa tanda jazmnya? Belum. Ya sukun gitu ya. Lianahu al-mudhari as-sahihul akhir. Nama santa barakallahu fik. Ya. Kayaknya simple, tapi kalau nggak pernah dilatih susah juga, nggak biasa juga. Ya. Nah, ini kita lagi bulan bersama Al-Qur'an ya. Nah, coba dimanfaatkan itu. Coba fi'il mudhari, coba diperhatikan dulu gitu. Pertama, mabni atau mu'rab. Kan gitu ya. Karena ada yang mabni, ada yang mu'rab mudhari. Kalau madi amar sudah pasti semuanya mabni. Nah, kalau sudah tahu dia mu'rab, dia intinya bukan hunna dan antunna. Kalau hunna antunna itu mabni. Selain itu, selain domirnya itu, ya. Maka coba di i'rab siapa dia, sahih, akhir atau mu'tal akhir atau afal khamsah. Alam nashrah laka sadrak. Surat apa itu? Asy-syarh atau al-insyirah. Ya.
Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nasrah laka sadrak. Tidakkah nasrah kami lapangkan laka bagimu sadrakah dadamu. Ini Allah mengatakan kepada siapa di situ? Rasulullah SAW. Ya. Alam nasrah, ya. Kelas lanjutnya yang keempat, alamma. Alamma ini sama juga tadi seperti yang nomor 2, lamma dimasuki hamzah istifham. Lamma tadi maknanya belum, ditambah hamzah apakah, apakah belum, atau belumkah. Alamma yahdur, belumkah dia hadir, belumkah dia hadir, atau apakah dia belum hadir. Hadara yahduru. Padahal Pak Solihin yahduru. يحضر مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه Alamatu jazmi علامة جزمه السكون. sukun, ya. نعم. وعلامة جزمه السكون لأنه المضارع صحيح الآخر. Sahih akhir. Naam, santa barakallahu fiik, ya. Jadi poinnya sekarang hafalkan saja dulu apa amil jazmnya, ya. Adapun untuk bisa latihan ya nanti insyaallah ya kita akan sampai di bab latihan. Yang kelima, lamul amri. Lamul amri. Jadi apa maksudnya? Huruf lam. Lamu maksudnya huruf lam. Lam apa? Lam pancing. Lam yang seperti pancing. Paham ya? Jadi ini yang sebelumnya pernah sudah saya sampaikan, bahwa nanti akan ada bermacam-macam lam. Dan sudah kita pelajari 3 lam. Sudah kita jumpai 3 lam sebelum ini. Man yatadzakkar. Siapa yang ingat 3 lam itu siapa? Apa? Lam kai, lam juhud, 2. Satu lagi? Lamul jar. Jadi bentuknya li semua itu. Li huruf jar, li lamukai penasab, li harfu jar membuat majrur isim setelahnya, li lamukai membuat mansub fi'il mudhari' mansub setelahnya. Lamul juhud sama juga fi'il mudhari' mansub. Hanya saja diingat kembali apa perbedaan lamukai wa lamul juhud. Jadi ya dia karena dia kedua-duanya sama-sama membuat mansub. Sekarang ada lagi li yang keempat dalam bab penjazm. Jadi 1 li pembuat majrur, 2 pembuat nasab, 1 pembuat jazm. Disebut dengan lamul amri. Amr tahu. Amr apa maknanya? Perintah. Jadi lam yang bermakna perintah. Lam yang bermakna perintah. Tapi itu dari sisi maknanya ya. Adapun pengaruhnya dia membuat majzum kata setelahnya. Ingat dia adalah amil. Jadi amil secara umum akan mempengaruhi bagian akhir kata setelahnya. Liyakhruj. Nampak kelihatan li? Ya. Tapi setelahnya enggak mansub. Kalau setelahnya liyakhruja, nah itu berarti dia siapa? Lam kai. Tidak mungkin lam jar. Kenapa? Kenapa tidak mungkin lam jar? Karena setelah
karena setelahnya bukan isim gitu. Ya, kalau lam jar hanya bersama isim. Jadi kalau liyakhruja bacanya maka dia lam kai atau lam juhud. Tapi ini liyakhruj sukun, dan sukun adalah tanda jazm. Ingat saja, kalau lihat di harokat akhir dhammah itu marfu, tinggal dilihat isim atau fi'il. Kalau di akhir fathah itu mansub, terjadi pada isim dan fi'il juga. Kalau dilihat akhir kasrah itu majrur, hanya terjadi pada isim. Kalau lihat di akhir sukun itu pasti majzum, hanya terjadi pada fi'il gitu. Itu gampang-gampangannya tuh. Ya, kalau maksudnya masih melihat harokat asli i'rab, tanda asli i'rab yaitu dhammah, fathah, kasrah, sukun. Jadi yakhruj majzum. Fadal Patri. Yakhruj majzum wa alamatul jazmihi sukun li'annahu al-mudhari sahihul akhir. Nah, sahih akhir. Jadi secara makna li diartikan hendaklah. Liyakhruj berarti hendaklah dia yakhruju keluar. Ya, perintah tapi dia lebih lebih lembut daripada amar. Ya. Keluar, ini keras gitu ya. Tapi hendaklah dia keluar. Ya, memerintah tapi enggak secara langsung. Minta diwakilkan gitu, ya. Beda dengan keluar, itu langsung kepada orang yang diperintah. Jadi lamul amr disebut dengan lamul amr. Lam yang bermakna perintah. Jadi artinya tadi hendaklah. Yang keenam, terakhir dari penjazm satu fi'il. Jadi penjazm satu fi'il ada 4, ada 6 di sini. Hakikatnya cuma 4. Sebenarnya cuma 4. Alam dan alamma itu cuma dimasuki hamzah istifham. Maksudnya bukan selalu bergandeng, bisa berdiri sendiri nanti, bisa lam, bisa alam, bisa lamma, bisa alamma. Ya. Jadi di situ hanya pengikut saja gitu maksudnya. Bukan satu kata. Sekarang yang keenam, la an-nahiyah. Bedakan tadi lam. Yang kelima tadi siapa? Lam. Huruf lam yaitu yang seperti pancing. Sedangkan sekarang ini la an-nahiyah. La. Beda ya. La. Yaitu lam alif. Tampilannya nanti apa? Lam alif. Kan bisa dilihat di atas li. Lam saja tidak bersama alif. Nah, itu lam namanya. Tapi kalau ini la bersama alif, ya, dan sering kita jumpai saat kita membaca Al-Quran. Tapi dia bisa juga membuat majzum. Secara mana la an-nahiyah? An-nahiyah itu artinya mencegah atau melarang. Jadi la untuk mencegah. La an-nahiyah. La yang bermakna apa itu? Mencegah, melarang. Adapun secara makna la diartikan nanti jangan. Kalau di dalam kalimat artinya jangan ya. Bukan melarang, tapi artinya apa? Jangan. Yang melarang itu makna dari la an-nahiyah tadi. La yang berfungsi untuk melarang, mencegah. Adapun nanti makna la sendiri jangan. La tajlis, jangan engkau duduk. Ya, jadi dia maknanya sama sebenarnya untuk melarang. Melarang juga seperti amar.
Tapi bedanya apa? Kalau amar itu fi'il sendiri yang bermakna perintah. Tapi kalau la tajlis ini fi'il mudhari yang dimasuki la nahi sehingga bermakna larangan. Ya. Jadi fi'il mudhari yang dimasuki la nahi. Jadi dia bermakna larangan, itu dari sisi makna. Adapun dari sisi i'rab dia menjadi majzum. Fi'il setelah la nahi ini akan menjadi majzum. Tajlis, padahal Bades. Tajlis majzum walamatuhu jazmihi. Bukan walamatuhu jazmihi, walamatu jazmihi. Setelah tunya nggak ada hu. Walamatu jazmihi. Jazmihi sukun dan nahu sahihul akhir. Yanahu sahihul akhir, ya. Nah, jadi ini kebanyakan sahih akhir kecuali tadi yusol li. Itu mutalahir bil ya. Jadi hafalkan dulu ada 6 di sini disebutkan oleh muallif. Hamil jazm lam, lamma, alam, alamma, lamul amri. Bedakan ya, yang keenam la an-nahiyah, bukan lam tapi la. Kalau yang kelima lam memang lamul amri, lam amr. Kalau yang keenam ini la, bukan lam. Ya, jadi bedakan. Bentuknya sudah jelas itu. Jangan sampai terbalik nanti ya. Nanti lal amar pula, la untuk amar pula, begitu juga lam untuk nahi, ya. Nah, jadi perhatikan sampai hafal. Lam, lama, alam, alamma, lamul amar, la an-nahiyah. Saya rasa ini nggak harus nunggu sepekan ngafalin ini ya. Gitu. Sambil jalan pulang udah hafal ini. Ya, dihafalkan Bapak karena ini tatkala Bapak membaca Al-Qur'an akan selalu dijumpai. Itu yang menjazmkan satu fi'il. Sekarang yang ba. Nanti ada latihan setelah ini. Allati tajzimu fi'laini, yang akan menjazmkan dua fi'il, yang akan membuat majzum kata setelahnya, ya, dua fi'il. Yang akan membuat majzum dua fi'il, yaitu kata setelahnya dengan majzum, menjadi majzum. Pertama, bikin catatan, ya, ini penting. Di sini diperlihatkan ada 12 awamil jazimah fi'laini, penjazam dua fi'il, ya, penjazam ambil penjazam dua fi'il. Ada 12. Pertama, Bapak, yang pertama, penjazam dua fi'il ini, ya, secara hukum, ya, saya anjurkan catatnya kalau bisa jangan jauh-jauh dari pembahasan, ya. Kita khawatir nanti tidak terbaca. Jadi penjazam dua fi'il ini mereka hukumnya bisa menjazmkan dua fi'il. Perhatikan kalimat bisanya. Tangkap baik-baik, pahami baik-baik kalimat bisa. Bisa menjazmkan dua fi'il. Kalimat bisa tertangkap oleh kita tidak wajib, maksudnya setelahnya dua fi'il majzum. Dia di sini disebutkan yang menjazmkan dua fi'il, hukumnya bisa. Maksudnya kalau ada dua fi'il mu'rab setelah dia dua-duanya bisa dijazmkan.
Bukan harus setiap ada mereka ada dua fiil yang majzum. Bukan harus kalau ada mereka pasti setelahnya majzum, itulah. Tidak. Ya, karena setelah mereka tidak wajib fiil majzum. Ini bedanya. Ya. Berarti apa? Ya bisa nanti madi maksudnya. Bisa juga madi. Ya. Itu yang pertama. Jadi hukum menjazmkannya bisa. Yaitu tidak mesti dia menjazmkan dua fi'il, tidak mesti setelahnya dua fi'il majzum, harus ada, enggak. Yang kedua, amil-amil penjazm dua fi'il ini mereka disebut juga atau mereka adalah amil syarat. Penjazm dua fi'il ini mereka adalah amil syarat. Apa itu amil syarat? Siapa itu amil syarat? Ada yang ingat di pembahasan isim mabni? Hasan tabarakallahu fiik. Isim syarat. Ya, tadi saya nggak bisa bilang isim syarat, kenapa? Nanti. Balik dulu ke bahasan isim syarat. Isim mabni yang kelima yaitu isim syarat, ismu syarti. Mereka disebut isim syarat karena apa? Karena mereka adalah amil syarat. Isim syarat yaitu isim yang membutuhkan konteks syarat dan jawab syarat. Setelahnya ada konteks syarat dan jawab syarat. Kalau tidak ada, maka dia bukan isim syarat. Kemudian amil-amil ini tadi disebut mereka amil syarat. Penjazm dua fiil di sini, penjazm dua fiil mudhari ini disebut amil syarat. Ya sama, yaitu amil-amil yang membutuhkan setelahnya konteks syarat dan jawab syarat. Tapi kenapa enggak disebut mereka isim syarat? Karena di sini pada 12 ini tidak semuanya isim. Ada huruf. Huruf siapa di situ? In dan idma. In dan idma. Dua amil penjazm dua fi'il ini mereka adalah huruf, bukan isim. Siapa? Sekali lagi, mereka adalah amil syarat. Ya, kembali pahami apa itu amil syarat. Apakah nanti isim syarat atau amil syarat? Secara umum, isim syarat itu juga dia mempengaruhi, ya, makanya disebut amil syarat juga. Jadi setelahnya harus ada konteks syarat dan jawab syarat. Jadi kalau setelah in, idma sampai nanti 12 tidak ada setelahnya konteks syarat dan jawab syarat, ya, maka dia tidak akan sempurna. Pasti setelahnya ada konteks syarat dan jawab syarat. Hanya saja dari 12 ini tidak semuanya isim, ada huruf in dan idma. Ya, in dan idma. Jadi ini poin yang harus diingat. Kemudian, ya, tatkala nanti kita menjumpai salah satu dari 12 penjazm dua fi'il ini, kita mendapati setelah dia dua fi'il majzum. Di sana dia memang menjazmkan dua fi'il. Ingat ya, hukum dia menjazmkan dua fi'il tidak wajib. Tapi tatkala kita menjumpai setelahnya dia menjazmkan dua fi'il, maka ini kembali tadi ke pembahasan syarat tadi. Fi'il yang pertama dia jazmkan adalah konteks syaratnya. Ingat ya, isim syarat atau amil syarat setelahnya membutuhkan konteks syarat dan jawab syarat.
Jadi kalau nanti kita jumpai salah satu dari penjazm dua fiil ini dua fiil majzum, maka fiil yang pertama itulah konteks syaratnya dan fiil yang kedua adalah jawab syaratnya. Sudah, ini catatan yang harus diingat baik-baik dalam pembahasan amil syarat yang menjazmkan dua fiil ini. Penting untuk dikuasai, ya. Karena dengannya kita juga nanti akan menguasai makna setelahnya gitu. Sekarang yang pertama in maknahu jika, apa bila, tapi yang lebih pas jika, ya, jika. Dan setelahnya ini ada dua fiil majzum, tajtahid, tanjah. Dua-duanya sama-sama majzum. Tanjah terbalik, ya. Tanjah bukan tanhaji. Pindahkan titiknya. Najaha bukan nahaja. Sudah direvisi ya. Jadi tanjah bukan tanhaja. Salah, ya. Pindahkan titiknya aja. Kalau yang di akhirnya jimnya bukan yang di akhir, haknya yang di akhir. Terbalik. Ya. Jadi yang di akhir huruf ha bukan huruf jim. Tanjah bukan tanhaj. Jadi intajtahid tanjah. Ada dua fi'il majzum, maka fi'il pertama konteks syarat. Fi'il yang kedua tanjah jawab syarat. In jika tajtahid jika engkau bersungguh-sungguh, berjihad, bermujahadah. Baru syarat yang ada kan? Syarat enggak nih? Syarat. Syaratnya kalau jika bersungguh-sungguh, maka enggak sempurna. Mananya belum sempurna. Kita belum paham kenapa emangnya kalau bersungguh-sungguh kan gitu. Itu makanya kenapa harus ada konteks syarat dan jawab syarat agar maknanya bisa kalam, yaitu bermakna sempurna. In tajtahid jika engkau bersungguh-sungguh, ya. Jika engkau senantiasa bersungguh-sungguh, jawabannya tanjah. Biasanya pasti ada terjemahan maka. Kalau dia konteks syarat dan jawab syarat, pasti ada nanti dijawab syaratnya maka. Maka engkau akan tanjah, berhasil. Berarti apa di sini? Sudah terpenuhi, setelah innya ada syarat dan jawab syarat, maka sempurna maknanya. Maknanya sudah sempurna. Jika engkau bersungguh-sungguh, tanjah, maka engkau akan berhasil. Ya, jadi ingat setelah mereka adalah syarat dan jawab syarat. Tajtahid, tafaddal Pak Haryo. Ya Rob. Tajtahid. Tajtahid. Sahih. Akhir nama santa barakallahu fiik. Tanjah. Paris. Ya. Jadi dua-duanya sahih akhir. Yang kedua idma apabila. Bisa juga diartikan jika. Idma tata'allam, tataqaddam. Ada dua fi'il majzum. Tata'allam, tataqaddam. Berarti dia menjazmkan dua
fi'il. Berarti siapa mereka? Syarat dan jawab syarat. Yang pertama syarat, yang kedua jawab syarat. Idma tata'allam, jika atau apabila engkau senantiasa belajar, engkau belajar. Ta'allama ya ta'allamu, belajar. Jika atau apabila engkau belajar atau senantiasa belajar, jawab syarat tataqaddam, maka engkau akan maju. Tataqaddam, maju. Idma tata'allam tataqaddam. Jika engkau senantiasa belajar, tataqaddam, maka engkau akan berhasil. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ma. Sekarang kita jumpai ma. Di pembahasan isim syarat ada 3 man, 3 ma. Di pembahasan isim mabni ada 3 man, 3 ma. Mausul, istifham, syarat. Inilah dia ma syarat. Isim, bukan huruf. Jadi huruf cuma 2 aja yang sebelumnya. Selebihnya isim. Ma taf'al syarran, tandam. Mana 2 fi'il majzum? Taf'al, tandam. Tadi tata'allam belum di-i'rab ya. Pak Andi mau coba Pak Andi tata'allam. Paling tinggal yang dipikirkan dia soyahir, mutalahir atau hafalul khamsah. Ini kan kita sedang belajar majzum, pasti majzum semua. Wa alamatu sukun. Ya nahu mudhari sahih akhir nama santawar kawakib. Bisa insyaallah ya. Kemudian tataqaddam, wali fadl i'rab. Tandanya belum. Walamatu jazmihi, li'annahu al-mudhari as-sahihul akhir nama santa barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya taf'al, kembali Pak Solihin. Taf'al majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu al-mudhari'u sahihul akhir. Terus tandam. majzumun wa alamatu jazmihi li'annahu al-mudhari' sahihul akhir. Perhatikan contoh di sini Bapak. Jadi kalau kita lihat 2 contoh sebelumnya, tajtahid, tanjah. Tata'allam, tataqaddam. Maksudnya 2 fi'il majzumnya bergandeng. Ingat, bukan harus selalu bergandeng. Boleh nanti dia bisa diselingi kalimat lain. Contoh yang nomor 3. Taf'al diselingi oleh syarron. Syarron bukan fi'il, isim. Ya. Dan bisa jadi nanti jauh. Bisa jadi jawabnya jauh. Jawab syaratnya jauh. Yang menjazum sebagai jawab syarat jauh. Ya. Jadi mataf al syarron, apapun yang engkau lakukan, bisa bermakna apapun. Ma
apa saja, apa yang, bisa juga. Kalau sudah dalam menterjemahan nggak masalah, tapi kita bisa membedakan tetap dari ketiga man, tiga ma. Apapun atau apa saja taf'al yang engkau lakukan, yang engkau buat, syarron dari sebuah keburukan, atau mengartikan lainnya, apapun keburukan yang engkau lakukan. Jawab syarat tanda maka, pasti harus ada maka. Kalau kita nggak bisa jumpa maka dia bukan syarat. Kalau kita nanti lihat curiga man dan ma-nya ini isim syarat, tapi kita nggak bisa menemukan terjemahan maka setelahnya, maka dia bukan amil syarat. Ya, karena amil syarat pasti punya jawab syarat, dan jawab syarat pasti terjemahin maka. Jadi apapun keburukan yang kau lakukan, tanda maka engkau akan menyesal. Nadima yandamu, maka engkau akan menyesal. Yang keempat, bisa kirimkan. Kemudian selanjutnya man, masih kedengaran Pak? Dibesarin. Ya, kedengaran?
Yang keempat, man. Ya, sudah kita jumpai di pembahasan amil syarat. Man siapakah atau siapa saja atau siapa yang, bisa juga atau barang siapa atau siapapun. Ya. Intinya setelah man itu kalau ada konteks syarat dan jawab syarat, maka dia adalah amil syarat. Man ya'mal su'an yujza bihi. Mana dua fiilnya? Ya'mal dan bukan yujza bi. Yujza saja. Bihi itu jar wa majrur. Dua fiilnya ya'mal dan yujza. Di Arab dulu ya'mal. Padahal siapa tadi? Terakhir? Ya, Pades. Ya'mal. Yanahu sahih akhir. Nah, yujza Pak Haryo. Nah, hasful akhir nama sam. Hasful akhir. Bil ya yujza. Seperti siapa? Seperti siapa coba dicontoh. Di tabel itu seperti siapa? Ketika majzum coba lihat. Seperti siapa? Ya. Lam yardo. Kan gitu. Yujza. Jadi yujza majzum. Walamatu jazmihi bukan sukun, berarti bukan sahih. Akhirnya huruf sahih tapi bukan sukun. Ya, berarti bukan sahih. Ya, bukan sahih akhir. Sahih akhir kan sukun. Berarti afalul khamsah atau mutalahir. Afalul khamsah enggak ada nun. Enggak ada alif waw ya, kan jazm nunnya hilang. Maka yang terlihat siapa? Alif waw ya. Tidak ada juga. Berarti mutal akhir. Mutal akhir tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilatnya. Alif, waw atau ya. Kalau huruf terakhir yang kita lihat harokatnya fathah, maka yang dibuang adalah alif. Kalau kasroh maka dia ya. Kalau dhammah kalau dhammah dia waw. Ini kan yujza fathah, berarti yang terbuang siapa? Alif. Jadi kalau marfu ada alif bengkok. Yujza kayak yardo ya, yakhsha sama. Jadi itu dua fiil yang majzum. Jadi dia menjazmkan dua fiil. Man ya'mal su'an, barang siapa atau siapapun atau siapa saja yang mengamalkan sebuah keburukan. Mengamalkan maksudnya bisa juga melakukan. Barang siapa yang melakukan sebuah keburukan, yujza bih, pasti itu jawabnya. Ingat, kalau ada fiil dia menjazmkan dua fiil, maka fiil yang kedua itulah letak jawabnya. Maka di sana letak maka. Yujza bih. Yujza fiil mudhari tapi dia majhul. Yuf'alu, ingat majhulnya mudhari dhammah awal, fathah sebelum akhir. Ya. Yuf'alu. Ya.
Cuma ini yang berubah, ya ulu, ya alu atau ya ilu. Itu kalau maklum, kalau majhul depannya doma. Kemudian ainnya fathah, ingat. Kalau depannya doma, ainnya kasroh, ya bukan majhul juga. Ya, dua sisinya harus ada. Majhul, jadi yujaza. Marfu ada amil, ya man. Masful lahir yujaza. Ya, yuf alu majhul yuf alu. Tadi sudah terbuang, lam fi'ilnya sudah dihilangkan. Jadi barang siapa melakukan sebuah keburukan yujza bihi, maka dia akan dibalas bihi dengannya. Maka bi bukan fi'il ya, itu huruf jar. Maka dia akan dibalas dengannya, dengan yang sama maksudnya. Dengan yang setimpal. Jadi, nah ini juga terselang ya. Jadi tidak harus bergandeng. Dua yang menjazum itu tidak bergandeng. Jadi sekali lagi kita berikan tambahan catatan untuk penjazm dua fi'il ini, ya. Jadi amil jazm dua fi'il, dia bisa menjazmkan dua fi'il, tidak wajib setelahnya ada dua fi'il. Contoh, ya dalam ayat banyak. Contoh di hadis, ya. Hadis ma'ruf kalau puasa Ramadan kita kasih benar ini. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini syarat dan jawab syarat. Barang siapa ya man qama ramadhana man qama man shoma ada juga man qama ramadhana. Ada siapa berdiri salat malam di bulan Ramadan. Ada juga man shoma ramadhana. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam atau bersama keimanan dan ihtisab mengharap pahala. Itu ada jumpa nggak tadi maka? Belum kan? Belum. Panjang sudah itu. Bisa lebih panjang nanti Pak syarat itu. Barang siapa bangun di pagi hari, kemudian mandi, kemudian apa lagi? Sarapan, kemudian berjalan ke halte, kemudian naik bus, kemudian datang tepat waktu, baru makan. Udah banyak tadi kan? Ini bisa panjang loh.
Ya, itu syarat. Ya. Nah ini contoh. Barang siapa puasa di bulan Ramadan bersama atau dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, baru di sini jawabnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni untuknya apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Dan soma ghufira dua fi'il. Mudhari kan? Bukan madi. Mudhari enggak baris? Kenapa bukan mudhari? Hah? Huruf apa? Huruf apa baris? Huruf mudhari'. Enggak ada 4 huruf mudhari', hamzah, nun, ya, ta depannya. Ini yang saya bilang, syarat itu tidak harus menjazmkan. Tapi kalau ada 2 fi'il majzum, maka fi'il pertama jawab syarat, fi'il pertama konteks syarat, yang kedua jawab syaratnya. Ya. Sudah pasti itu. Walaupun diselingi kalimat panjang, misalnya jumpa man, cek dulu. Setelahnya ada yang majzum, berarti isim syarat. Tinggal cari yang kedua. Bisa jadi yang keduanya juga bukan ini, kadang begitu. Nanti yang pertamanya majzum, yang keduanya enggak majzum. Bisa juga begitu. Intinya tidak wajib majzum. Ya. Nah, ini contoh. Dan tidak harus terselang. Tidak harus bergandeng antara 2 yang jazm. Satu lagi, biar kita bagi jadi setengahnya pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita selesai nih Pak ya. Kita cuma hari Ahad misalnya ya. Paling 2 kali pertemuan ya bisa ya. Kalau setengah bulan kan. Tapi kalau 20 hari bisa dapat 3 kali. Iya kan? Kalau 20 hari. Kan biasanya 10 hari terakhir libur lah ya. Ya gitulah. Pokoknya pasnya gimana? Intinya libur kita itu insyaallah 10 Ramadan terakhir ya. Biar bisa lebih kerja keras di sana Pak. Yang kelima mahma. Mahma apapun atau bagaimanapun. Bisa diartikan apapun dan juga bagaimanapun. Mahma tubatin tunhirhul ayyamu. Mana yang majzum? Tubatin. 1 tunhir. Nah, ini yang saya bilang ya. Kuasai saat dia bersendiri. Karena kalau sudah bergabung dengan kalimat lain kadang enggak terlihat. Ya. Butuh latihan lagi. Kadang kita menguasai tatkala sendiri, tapi saat bergandeng enggak tahu. Saat sendiri tahu, tapi saat bergandeng dengan kalimat lain enggak kelihatan. Nah, itulah kenapa bab itu nanti butuh latihan lagi. Ya, bukan berarti Bapak udah menguasai saat dia bersendiri, nanti saat dia bergandeng langsung tahu, enggak. Ya. Jadi tubtin dan tunhir. Hu siapa tunhir? Hu siapa? Domir. Itu domir. Ya. Dan ini bergandeng. Berarti tubtin syarat, tunhir jawab syarat. Apapun tubtin. Batona, batin. Apa batin itu, Pak? Bahasa Arab batona, batin. Lahir batin. Batin apa? Hah? Apa maksud kita mengatakan batin? Lahir batin. Ya, lahir itu zahir, batin itu enggak nampak, tersimpan. Ya. Jadi itu asal kata sesuai. Tubtin apapun yang engkau sembunyikan. Ya. Kemudian pernah kita singgung bahasa Arab perut itu batonun dari kata batona. Ya, batonun perut.
jamak taksir pernah kita bahas. Jadi perut itu sesuai makna bahasanya. Perut itu wajib disembunyi, nggak boleh nampak aurat. Dosa kita menampakkan perut. Kadang ada laki-laki pakai celana panjang tapi perutnya pusarnya nampak. Dosa, Pak. Menampakkan aurat dosa. Ingat. Ya, pakai singlet nggak apa-apa. Karena aurat kita itu di bawah dada. Pakai handuk kelihatan ini apa namanya? Iya, ya. Intinya kelihatan. Apa nama bahasa bagusnya itu ya? Kelihatan itu enggak, itu bukan aurat. Aurat kita perut. Ya. Perut dan di atas lutut. Nah, jadi kalau Bapak pakai handuk di sini enggak masalah, nampak ini, ya. Bukan aurat. Tapi kalau nampak ini perut, nah itu aurat, ya. Jadi kadang depan rumah panas gitu kan, ya, duduk depan rumah buka baju nggak sadar ya, nampak tangga sebelah nanti, ya, ibu tetangga sebelah maksudnya, ya, nah itu aurat. Yang nggak enak lagi kan kalau janggutan pula kan gitu kan, saya pernah nampak masalahnya ini Pak, ya, aneh jadinya gitu kan. Perasaan udah ngaji, saya tahu dia ngaji gitu kan, sudah ngaji, harusnya paham gitu kan, nggak sesuai sama janggut jadinya gitu kan, ya, prakteknya nggak sesuai sama janggut. Depan rumah bakar ikan gitu, cuma pakai celana kan. Allahu Akbar, saya mau tegur gimana ini ya, janggutnya sudah begitu juga, nggak enak saya, ya sudahlah. Jadi apapun yang kau sembunyikan, tunhirhul ayam. Jadi udah jadi peribahasa ya, sebaik-baik bagaimanapun bangkai disembunyikan akan tercium. Mirip-mirip ini Pak ya. Apapun yang kau sembunyikan, tunhirhul ayam, maka akan dinampakkan oleh hari-hari yang lain. Pada hari-hari yang lain akan dinampakkan. Maksudnya akan nampak pada suatu hari gitu. Terlepas dari itu, pembahasan kita yang majzum, tubtin dan tudhir, dua-duanya sahih akhir. Satu lagi mata. Mata kapanpun. Ini untuk waktu ya, Bapak ya. Mata untuk syarat tapi waktu. Kapanpun, kapan saja. Mata tadhab. Mata tanhab. Anhab. Dhahaba apa artinya? Dhahaba pergi. Tanhab domir anta. Bisa hiya. Ya, ingat mudhari mirip itu anta dan hiya. Kita ambil yang enak saja anta. Mata tanhab, kapan saja engkau pergi? Adhab jawabnya. Maka aku juga akan pergi. Itu maksudnya, walaupun gak ada juga. Maka aku akan pergi juga. Itu maksudnya. Nah masalahnya ihtimal, bisa jadi perginya sama-sama, bisa jadi perginya sendiri-sendiri. Tergantung nada bicaranya. Kapan saja engkau pergi, aku pergi. Kalau gitu ngomongnya, itu pergi sama-sama atau enggak itu Pak? Pergi sendiri-sendiri gitu kan ya. Tapi kapan saja engkau pergi bang, aku pergi juga sama kamu. Nah gitu kan ya. Nah itu baru pergi sama-sama Pak. Jadi adhab sama-sama masih sahih akhir kebanyakan ya. Contohnya dari yang sudah kita lihat adalah sahih akhir. Tadi yujza mutal akhir. Nah, khalas Bapak, yafi, ya intahaina, kita akhiri dulu. Sisanya kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan, mungkin di awal masuk nanti pertemuan selanjutnya, fadol ditanyakan ya. Enggak apa-apa di awal nanti awal kelas kalau mau ditanyakan tafadhol ya. Sekarang cukup dulu Bapak ya. Karena sudah lewat waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.